Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Kaimullah, NIM 220206500002, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Program Studi Pendidikan Vokasional Mekatronika Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan video UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila yang dosen pengampunya yaitu Muhammad Asradi SPD MPD. Langsung saja kita masuk pada bab pertama. Pembahasan bab pertama yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa, nilai-nilai Pancasila belum banyak yang bisa mengimplementasikan di kehidupan mereka. Korupsi, terorisme merupakan sedikit contoh dari ketika seseorang tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupannya. B. Menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Peran pendidikan Pancasila sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat terutama bagi pelajar di perguruan tinggi. Salah satu peran pentingnya adalah untuk membangun rasa cinta produk terhadap barang lokal atau dalam negeri dan menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Negara Indonesia adalah negara hukum dan salah satu ciri yaitu pemerintah berdasarkan hukum atau rule of law. Salah satu sumber historis pendidikan Pancasila adalah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa jangan sesekali melupakan sejarah. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani pernah mengatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan lead star atau dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Langsung saja pada bab kedua part pertama, yaitu bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan nilai-nilai kehidupan paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Pada periode ini merupakan pertama kalinya BPUPKI melaksanakan sidang, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, Insinyur Soekarno mengusulkan atau menyampaikan ide-idenya dalam perumusan Pancasila, yaitu yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Pada periode ini merupakan sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945 dan menghasilkan ide-ide pokok, yaitu yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, periode pengesahan Pancasila. Ini merupakan periode pada saat di mana Insinyur Soekarno datang dan diasingkan ke Rengas Dengklok dan mendapatkan ide-ide dari periode pengesahan Pancasila tersebut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, alasan diperlukannya Pancasila dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian leluhur. Part 2, yaitu tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Salah satu tantangan terhadap bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya yaitu tentang pengangkatan presiden seumur hidup dalam MPRS TAP Nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal itu bertentangan dengan pasal 7 yang mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun saja, sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dalam batas waktu 5 tahun. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pentingnya Pancasila
dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal yang mengidentifikasi Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Adapun alasannya diperlukan Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia adalah karena Pancasila merupakan identitas dan jiwa bangsa, serta mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Bab ketiga, part pertama, yaitu Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Menelusuri konsep negara. Menurut Dipolono, 1975, negara adalah sesuatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. 2. Menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel pun memiliki hidup dan tujuannya, apalagi manusia pasti memiliki hidup dan tujuan, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Aliran liberal individualis merupakan yang berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua, aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Ketiga, menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundrom atau norma dasar, cinta hukum, cinta negara, dan dasar filsafat negara. 4. Menelusuri politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Rajima meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Part 2. Membangun argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Argumen terhadap tantangan Pancasila pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Mendeskripsikan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama akan memudahkan semua stakeholder bangsa dan dalam membangun negara berdasarkan prinsip konstitusional. Makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketenagaraan pada Republik Indonesia harus berlandaskan atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Selanjutnya yaitu pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia dengan salah satu alasannya Pancasila sebagai kaidah negara fundamental yang berarti bahwa pada sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Bab 4. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu bangsa dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita, dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan
oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara, mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia, berarti sekaligus menciptakan bangsa dan taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh pemersatu, adil, serta sejahtera. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan panduan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia. Sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Pancasila berasal dari kata kristalisasi budaya tradisional Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar berpikir dan bertindak setelah mewujudkan tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Namun, penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan Pancasila untuk menjadi ideologi liberal. Akan tetapi hal tersebut mengarah kepada beberapa macam pemberontakan seperti Republik Maluku Selatan, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki fungsi utama berupa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.